Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam pembahasan di video kali ini, saya akan melanjutkan video yang kemarin yang berjudul Ki Ageng Pengging, bagian ketiga. Keputusan resmi dari pemerintahan Demak Bintara mengenai status wilayah Pengging tidak juga kunjung turun. Ki Ageng Pengging enggan mempertanyakan hal tersebut. Walaupun sungguhnya beliau sudah resmi tidak menjabat sebagai seorang adipati, namun pada kenyataannya beliaulah yang tetap harus mengelola Pengging dan menjaga kawasan tersebut agar senantiasa kondusif. Tentu saja statusnya yang bukan adipati mempersulit bagi beliau untuk mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru dalam urusan ketatanegaraan. Pengging ibarat wilayah tanpa penguasa. Pengging stagnan dalam segala bidang. Hanya penarikan upeti dan penyaluran ke pemerintah pusat saja yang terus berjalan. Selain itu, Pengging sudah tidak berarti apa-apa lagi. Dalam kemiliteran, Pengging sama sekali sudah lumpuh. Pengging adalah wilayah terbuka tanpa perlindungan. Untung Pengging tetap terkendali. Kehidupan para penduduk Pengging tetap bersahaja. Para bekas prajurit Pengging yang kini turun ke sawah dan tidak lagi mendapatkan gaji resmi masih tetap siap sedia mengangkat senjata jika Ki Ageng memerintahkan. Pengging bagai wilayah tak bertuan. Ki Ageng Tingkir yang mendengar kabar tersebut bertandang ke Pengging. Beliau menanyakan maksud keputusan Ki Ageng Pengging, dan Ki Ageng Pengging memberikan jawaban yang sejujurnya, bahwasanya ia sudah tidak mau lagi terlibat dengan urusan tetek bengek politik. Beliau lilo legowo menerima untuk sekedar menjadi wong cilik, asal hidup lebih tenang dan jauh dari keserakahan duniawi. Namun Ki Ageng Tingkir mengingatkan, pada kenyataannya kondisi yang dialami Ki Ageng Pengging sekarang jauh lebih sulit. Jelas, beliau bukan lagi adipati, namun tugas-tugas seorang adipati masih harus beliau jalankan. Tanpa hak kewenangan, mengeluarkan kebijaksanaan, tanpa hak mempunyai kekuatan perlindungan wilayah, tanpa hak gaji penuh dari hasil pajak. Sesungguhnya, Ki Ageng Pengging tidaklah semudah membalikan telapak tangan untuk lepas dari kegiatan perpolitikan. Pihak Demak rupa-rupanya sengaja membuat status Pengging menggantung seperti itu. Dan apakah kondisi seperti ini yang diinginkan? Ki Ageng Pengging terdiam, dan Ki Ageng Tingkir menyarankan apabila memang sudah mantap dengan keputusannya, seyogyanya segera meminta kepada Sultan Demak untuk memberikan keputusan pasti mengenai Pengging. Dan itu berarti Ki Ageng harus melayangkan surat ke pemerintahan pusat, atau kalau perlu menghadap langsung Sultan Demak. Dan Ki Ageng Pengging tampak enggan. Melihat keengganan di wajah adik iparnya, Ki Ageng Tingkir mengingatkan sekali lagi dengan nada agak keras. Jika memang Dimas masih menginginkan tahta, jangan setengah-setengah lagi. Ingat, Kakang siap di belakang Dimas. Dan Ki Ageng Tingkir mohon diri. Dan itulah terakhir kali Ki Ageng Pengging melihat kakak iparnya. 2 bulan kemudian, Ki Ageng Tingkir wafat. Ki Ageng Tingkir sudah memeluk Islam. Manakala jenazah hendak dimandikan, Ki Ageng Pengging berbisik di telinga kanan jenazah kakak iparnya, "Kakang Tingkir, antinen sendelo maneh, insun bakal nusul bebarengan nyebrang Segoro Rahmat." Atau yang artinya, "Kakang Tingkir, tunggulah sebentar lagi, aku akan menyusulmu untuk bersama-sama mengarungi lautan kasih." Kelahiran Ki Mas Karebet, istri Ki Ageng Pengging yang sudah mengandung beberapa waktu lalu, sudah saatnya melahirkan. Kelahiran putra pertama Ki Ageng Pengging ini disambut gemuruh sukacita rakyat Pengging. Upacara kelahiran pun digelar sangat meriah. Beberapa pandita Siva Buddha datang tanpa diundang demi untuk memberikan doa-doa keselamatan. Hadir pula Ki Ageng Buto dan Ki Ageng Ngerang. Mereka yang beragama Siva Buddha dan Islam bercampur bersukaria menyambut kelahiran putra Ki Ageng. Pertunjukan wayang beber atau wayang
yang diceritakan dengan cara membentangkan gambar. Beber artinya bentang, wayang beber artinya wayang yang dibentangkan. Digelar hingga 7 malam. Ki Ageng Pengging memberikan nama Ki Mas Karebet kepada putranya. Karebet adalah nama lain dari wayang beber. Wayang karebet sama artinya dengan wayang beber. Kelak, Ki Mas Karebet terkenal dengan nama Jaka Tingkir. Setelah berhasil menjadi Sultan Pajang, lantas bergelar Sultan Adiwijaya. Pada malam ke-7 menjelang dini hari, manakala pertunjukan wayang hampir usai, para tamu dikejutkan dengan jatuhnya seberkas cahaya dari langit menuju dalam agung. Cahaya yang sangat jelas itu meluncur dari atas langit, bergerak cepat, mengarah atap dalam agung di mana Ki Mas Karebet ada di dalam sana, dan cahaya itu lenyap tepat setelah menyentuh atap. Para tamu geger. Hampir semua para tamu yang masih terjaga melihat cahaya itu. Yang tertidur cepat-cepat dibangunkan teman-teman mereka. Kejadian yang langka ini segera menyita perhatian semua yang tengah bersuka cita menyambut kelahiran Ki Mas Karebet. Semua tamu pun sibuk memperkirakan cahaya apa yang barusan terlihat. Sinarnya terang, sedikit kebiru-biruan. Kepercayaan masyarakat Jawa menyebut cahaya itu Andaru Kilat, atau cukup disebut Daru. Suatu cahaya yang membawa wahyu ke Prabon, atau tanda bahwa di mana kediaman orang yang kejatuhan Andaru Kilat sudah bisa dipastikan kelak akan menjadi penguasa agung, menjadi seorang raja besar. Para pandita segera memerintahkan untuk segera merakit sesajen sebagai sarana pelaksanaan sembahyang syukur. Hyang Widiwoso telah memberikan kepercayaan besar kepada keturunan Ki Ageng Pengging kelak untuk menjadi raja tanah Jawa. Menjelang pagi hari, begitu pertunjukan wayang beber usai, upacara persembahyangan pun digelar. Mantra-mantra Weda terlantun syahdu pagi-pagi buta. Semua tamu yang beragama Siva Buddha ikut serta melaksanakan persembahyangan. Dupa mengepul, merebak mewangi ke segenap penjuru. Suara genta sang pandita berdenting-denting mengiringi ucara-ucaran mantra. Duta Demak Bintara, 3 tahun sudah berlalu, dan 3 tahun sudah Ki Ageng Pengging harus mengelola Pengging tanpa status yang jelas. Mas Karebet tumbuh menjadi bayi yang sehat dan montok, kulitnya yang putih bersih, tubuhnya yang mungil, dan tawanya yang menggemaskan, sangat-sangat menghibur Ki Ageng Pengging beserta istri beliau. Kehidupan Ki Ageng Pengging benar-benar bahagia. Yang Widi melimpahkan kedamaian cinta kasih dalam keluarga beliau. Namun, lain lagi situasi di Demak Bintara. Tenggang waktu yang diberikan Sultan Demak kepada Ki Ageng Pengging telah sampai kepada batasnya. Sultan Demak merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas. Ki Ageng Pengging telah dianggap balelo atau membangkang perintah Sultan. Setelah menggelar sidang dengan para pembesar kesultanan, Sultan Demak segera mengirim utusan ke Giri Kedaton, meminta restu Sunan Giri, pemimpin Dewan Wali Songo, untuk memberi wewenang mengambil keputusan tegas kepada Ki Ageng Pengging, dan Dewan Wali merestuinya. Pada hari yang dipilih, Sultan Demak mengutus Senopati Agung Demak Bintara, Syahid Jafar Sodik atau Sunan Kudus, untuk menemui Ki Ageng Pengging. Perintah yang diberikan sangatlah tegas, yaitu memerintahkan Ki Ageng Pengging untuk menghadap ke Demak Bintara. Apabila tetap bersikukuh dengan keengganannya, maka Senopati Demak diberikan wewenang penuh untuk menyingkirkan Ki Ageng Pengging yang sudah dianggap sebagai pembangkang. Diiringi 700 prajurit pilihan Demak Bintara dengan persenjataan lengkap siap tempur, berangkatlah Sunan Kudus ke Pengging. Tidak diceritakan dalam perjalanan, Sunan Kudus beserta prajurit pilihan Demak Bintara akhirnya sampai di wilayah Pengging. Malam telah menjelang. Hal ini memang sudah direncanakan oleh Sunan Kudus, yaitu tiba di Pengging tepat malam hari. Setelah beristirahat sejenak, Sunan Kudus memerintahkan pasukan membagi 4 kelompok
masing-masing ditempatkan di keempat penjuru arah, mengepung Pengging. Seluruh prajurit segera bergerak menempati pos masing-masing. Pengging dalam sekejap telah terkepung dari semua arah. Namun, gerakan pasukan Demak ini diam-diam diketahui oleh beberapa masyarakat Pengging mantan prajurit. Secepatnya, mereka menghubungi mantan lurah prajurit Pengging, melaporkan gerak pasukan tak dikenal yang terlihat telah mengepung wilayah Pengging. Mantan lurah Pengging segera menghadap ke Dalem Agung. Malam itu, Ki Ageng Pengging mendapat laporan dari mantan lurah prajurit Pengging bahwasanya wilayah Pengging telah dikepung dari 4 penjuru oleh pasukan tak dikenal, dan mantan lurah prajurit memperkirakan mereka adalah pasukan dari Demak Bintara. Mantan lurah prajurit memohon kepada Ki Ageng untuk memerintahkan sesuatu kepada mereka, dan Ki Ageng memerintahkan agar tetap tenang. Beliau tidak mau ada pertumpahan darah. Yang diincar pasukan Demak adalah dirinya. Maka Ki Ageng meyakinkan mereka beliau akan menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Namun, tidak ada salahnya para mantan prajurit Pengging disiagakan malam ini juga. Mantan lurah Pengging mendengar jawaban Ki Ageng Pengging segera bergegas mohon undur dengan menggunakan sandi suara burung malam tiruan. Suara sandi prajurit Pengging dulu. Mantan lurah Pengging memerintahkan beberapa orang yang kebetulan bersamanya untuk memberi peringatan tanda bahaya kepada segenap mantan prajurit yang kini tengah tertidur lelap di kediaman masing-masing. Dari rumah ke rumah, begitu mendengar bunyi sandi suara burung malam tiruan, para bekas prajurit Pengging terjaga, walaupun ada yang tidak terjaga saking lelapnya tertidur. Istri maupun keluarga yang lain segera membangunkan mereka. Para mantan prajurit ini sudah terbiasa mendengar isyarat suara burung malam tiruan tersebut, yaitu suara yang dibuat oleh beberapa prajurit untuk memperingatkan agar seluruh prajurit waspada dan siaga. Di sana sini, di seluruh Pengging, para mantan prajurit seketika terbangunkan. Masing-masing segera mengenakan pakaian tempur dan mengambil senjata masing-masing yang sudah hampir 3 tahun tidak pernah mereka pergunakan lagi. Kini tinggal menunggu suara tersebut terdengar lagi. Jika kembali terdengar, maka pertanda seluruh prajurit harus menempati pos mereka dahulu. Pos masing-masing. Namun, bunyi yang dinanti-nantikan tidak juga kunjung terdengar. Para mantan prajurit Pengging yang sudah siap sedia di rumah masing-masing terjaga semalam suntuk. Dan Sunan Kudus yang berpengalaman juga telah menyadari bahwa kehadirannya beserta tentara Demak telah diketahui masyarakat Pengging. Seluruh pasukan Demak melalui kurir-kurir khusus yang diutus dari pos ke pos lain diperintahkan untuk siap bertempur, namun dilarang menyerang dahulu apabila tidak diserang. Baik yang ada di utara, timur, selatan, dan barat, setelah menerima pesan kurir, segera memerintahkan seluruh pasukan untuk siap bertempur. Busur dan anak panah telah terpasang, senjata telah terhunus, tinggal menunggu komando selanjutnya. Di pihak Pengging, melihat gelagat pasukan asing yang dicurigai berasal dari Demak Bintara, ternyata juga mengambil sikap serupa. Para lurah prajurit Pengging terus mengamati seluruh pasukan asing yang mengepung wilayah Pengging ini. Mereka memutuskan tidak akan menyerang apabila mereka tidak diserang, dan bunyi sandi suara burung malam tiruan tidak juga segera terdengar lagi. Kedua pihak siap di tempat masing-masing, tidak ada yang bergerak mendahului, menanti perkembangan selanjutnya, baik di pihak Demak maupun di pihak Pengging. Semalam itu suasana sangat mencekam. Menjelang pagi, para lurah prajurit Pengging menemui Ki Ageng Pengging. Mereka meminta petunjuk selanjutnya, dan Ki Ageng Pengging mengutus seorang lurah prajurit beserta beberapa prajurit pilihan untuk menemui pemimpin pasukan yang mengepung wilayah beliau semenjak semalaman. Seorang lurah prajurit Pengging diiringi beberapa prajurit pilih tanding segera menuju pos pasukan Demak terdekat. Mereka menemui lurah prajurit Demak yang kebetulan bertugas memimpin pos utara dan menyatakan ingin bertemu pemimpin pasukan Demak
atas permintaan Ki Ageng Pengging. Lurah pasukan Demak segera mengirim kurir ke tempat mana Sunan Kudus berdiam diri. Sunan Kudus mengizinkan dan lurah prajurit Pengging dengan pasukannya diiringi beberapa pasukan Demak segera menuju ke tempat Sunan Kudus. Lurah prajurit Pengging sekarang semakin yakin bahwa pasukan yang tengah mengepung wilayah Pengging adalah benar-benar dari Demak Bintara. Setelah bertemu muka dengan Sunan Kudus, lurah prajurit Pengging segera menanyakan maksud kedatangan Sunan Kudus di wilayah Pengging. Dan terang-terangan Sunan Kudus menjawab, dia diperintahkan oleh Sultan Demak untuk membawa Ki Ageng Pengging menghadap ke Demak. Lurah prajurit Pengging sedikit mengungkapkan ketidaksenangannya dengan cara kedatangan pasukan Demak yang mengepung Pengging seperti itu, seolah-olah Pengging adalah wilayah pembangkang, pemberontak, dan siap untuk dilumatkan. Dan Sunan Kudus menjawab, kalian hanya rakyat kecil, ini urusan orang besar, sudah jangan ikut campur, antarkan aku menemui Ki Ageng Pengging. Walau dengan hati panas, lurah prajurit Pengging segera mengantarkan Sunan Kudus menemui Ki Ageng Pengging. Pagi itu, Ki Ageng Pengging baru saja sembahyang, masih tampak bunga segar terselip di telinga kanannya. Lurah prajurit Pengging yang diutus menemui pasukan Demak menghadap. Ia melaporkan bahwa Sunan Kudus, Senopati Agung Demak Bintara, datang untuk bertemu dengan Ki Ageng Pengging pribadi. Ki Ageng Pengging mempersilahkan Senopati Agung Demak Bintara itu menemui beliau di dalam agung. Sunan Kudus diiringi beberapa prajurit Demak segera menuju dalam agung. Lantas, setelah dipersilahkan masuk oleh Ki Ageng Pengging, Sunan Kudus pun masuk ke bilik dalam. Prajurit penggiring dari Demak menunggu di luar. Ki Ageng Pengging memerintahkan pelayan untuk mempersiapkan hidangan bagi Sunan Kudus dan beberapa prajurit Demak yang tengah berjaga-jaga di luar. Di dalam bilik dalam agung, Sunan Kudus kini duduk bersila berhadap-hadapan dengan Ki Ageng Pengging. Setelah berbahasa-basi sejenak, Ki Ageng Pengging segera menanyakan maksud kedatangan Sunan Kudus beserta pasukan Demak. Sunan Kudus menegaskan bahwasanya kedatangannya mengemban perintah Sultan Demak untuk membawa Ki Ageng Pengging menghadap ke Demak Bintara sesuai dengan tenggang waktu yang pernah diberikan oleh Sultan Demak melalui Ki Patih Wonosalam 3 tahun yang lalu. Dan Sunan Kudus tanpa basa-basi lagi menunjukkan surat perintah Sultan ke hadapan Ki Ageng Pengging langsung. Ki Ageng Pengging tersenyum. Beliau kembali menyatakan bahwa sudah tidak ada perlunya beliau menghadap ke Demak, karena semenjak 3 tahun lalu beliau bukan siapa-siapa lagi. Beliau hanya sekedar orang desa yang tengah menjalani kehidupan bersahaja, tidak ada kaitan sama sekali dengan perpolitikan negara. Beliau hanyalah seorang pertapa biasa. Mengapakah Sultan Demak sangat-sangat berkepentingan dengan orang seperti dirinya, seorang pertapa desa yang tidak ada keistimewaannya apapun? Sunan Kudus meragukan kata-kata Ki Ageng Pengging. Sunan Kudus meminta bukti kalau memang Ki Ageng Pengging memang seorang pertapa biasa. Dan Sunan Kudus menantang berdebat tentang ilmu sejati dengan Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging menerima tantangan tersebut dan terjadilah tanya jawab tentang ilmu sejati. Sunan Kudus melempar pertanyaan dan Ki Ageng Pengging menjawabnya. Dan jawaban-jawaban Ki Ageng Pengging beberapa kali sempat membuat Sunan Kudus terperangah. Pada suatu kesempatan, Sunan Kudus melemparkan pertanyaan simbolik sebagai berikut. Manakala ingsun atau aku bertemu dengan kekasihku, ingsun menjadi kawulo. Manakala ingsun terpisah dengan kekasihku, ingsun menjadi raja. Raja di raja seluruh bumi, raja yang merajai jagat raya. Siapakah ingsun dan siapakah kekasihku? Ki Ageng Pengging tersenyum dan menjawab, ingsun adalah ingsun, tiada lagi yang kedua maupun ketiga. Disebut juga Hyang Paramasiva, Hyang Sadasiva, dan Hyang Atma. Ketiga-tiganya sesungguhnya adalah satu. Disebut juga Allah, Rasul, dan Muhammad. Ketiga-tiganya sesungguhnya adalah satu juga. Yang disebut kekasihku
adalah jasad dan sukma. Manakala ingsun bertemu dengan jasad dan sukma, ingsun menjadi kawulo. Manakala ingsun terpisah dengan jasad dan sukma, ingsun menjadi raja, raja di raja semesta. Ya Brahman, ya Allah, tiada lain dari itu. Sunan Kudus tersenyum mendengar jawaban Ki Ageng Pengging, dan perdebatan semakin panas. Demikianlah pembahasan di video kali ini. Bagaimanakah kelanjutan cerita dari Ki Ageng Pengging ini? Saksikan video selanjutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.